Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada pagi ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir di majelis ini, di masjid ini, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita sambung sedikit dengan thalabul ilmi. Yang kedua, sholawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqalina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah nanti pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang al-qiyas dan al-illah. Tapi sebelum itu kita bahas dulu hal yang sifatnya umum. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi semua manusia sebetulnya itu selalu memberikan penilaian terhadap sesuatu. Nah, memberi penilaian terhadap sesuatu itu bahasa lainnya itu berarti memberikan hukum atas sesuatu. Entah kita itu sadar atau tidak, sebetulnya kita setiap saat itu pasti menilai sesuatu, memberi hukum atas sesuatu. Dan menilai sesuatu tentu sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Nah, penilaian yang paling gampang, yang paling dasar itu penilaian berdasarkan penginderaan. Jadi kalau seandainya dihadirkan makanan di depan kita, nah makanan itu kan nanti kan kita makan. Nah sebelum kita makan, kita itu pasti menilai terlebih dahulu makanan itu. Dan penilaian yang paling gampang itu penilaian berdasarkan penginderaan dengan panca indera kita. Nah dari panca indera kita itu kita bisa memberikan penilaian yang sifatnya sensasi, penginderaan. Maka yang kita nilai yang paling mudah itu adalah makanan ini enak atau tidak. Betul ya? Jadi kalau enak ya kita makan, kalau enggak ya tidak kita makan. Nah, menilai enak atau tidak itu berdasarkan penginderaan. Kita mungkin icipi, kita ambil sedikit, kita makan. Oh kok enak, kita lanjutin. Kita ambil sedikit, kita makan, kok enggak enak, jadi tidak kita lanjutkan. Itu penilaian atas sesuatu yang paling gampang itu penginderaan. Dan kalau penilaian berdasarkan penginderaan itu tidak butuh ilmu. Yang dibutuhkan itu hanya penginderaan saja. Di orang yang anak kecil atau orang dewasa itu sama aja. Orang pinter, orang bodoh itu sama aja. Dia bisa memberi penilaian hanya dengan penginderaan yang dia lakukan. Nah kemudian dari penginderaan itu muncul yang namanya nafsu. Nafsu itu bahasa lainnya itu keinginan ya. Jadi keinginan manusia itu memang yang pertama itu dasarnya itu penginderaan. Terus kemudian dia merasakan enak atau tidak enak. Kalau enak ya berarti dia ambil, kalau enggak enak ya dia tinggalkan. Ini penilaian yang pertama. Dan penilaian seperti ini itu tidak butuh ilmu. Semua orang bisa. Dan setiap saat manusia itu menilai dengan cara ini. Gitu. Kemudian seiring dengan peningkatan ilmu seseorang, ketika ada makanan datang,
maka penilaian dia itu meningkat seiring dengan berkembangnya ilmu. Maka dia itu menilai makanan itu bukan sekedar enak atau tidak, tapi dia meningkat seiring dengan peningkatan ilmu dia, seiring dengan pengalaman dia, yaitu dia bisa menilai ini sehat atau tidak sehat. Nah, untuk menilai sehat atau tidak sehat itu tidak bisa hanya dengan penginderaan, tidak bisa. Kalau penginderaan bisa langsung dirasakan, tapi kalau menilai apakah ini sehat atau tidak, itu butuh ilmu, butuh penelitian, butuh pendalaman. Tidak sekedar enak. Bahkan kadang-kadang itu terjadi trade off ya. Yang enak itu kebanyakan tidak sehat, yang sehat kebanyakan malah justru tidak enak. Hanya sedikit makanan yang enak sekaligus sehat ya. Jadi untuk mengetahui ini sehat atau tidak itu kita butuh ilmu. Jadi nggak cukup hanya dengan penginderaan, harus dengan ilmu, harus dengan penelitian. Itu pun butuh waktu yang lama kadang-kadang. Kenapa? Karena dampak yang kita makan itu bukan hari ini. Jadi terhadap penyakit kadang-kadang tuh kita makan baru hari ini, tapi dampaknya itu mungkin 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau hanya dengan penginderaan sesaat itu kita nggak akan dapat kesimpulan apa-apa. Itu yang kedua. Nah kemudian apakah setiap orang yang punya ilmu pasti dia itu mengamalkan ilmunya? Ya belum tentu juga. Kadang-kadang ada orang tahu ini makanan gak sehat, tapi nafsunya lebih tinggi, akhirnya tetap aja dimakan. Jadi punya ilmu itu satu hal, mengamalkan ilmu itu hal yang lain gitu. Makanya ya kadang-kadang orang itu punya ilmu, tahu kalau ini tuh berbahaya, ini gak sehat, tapi tetap aja dimakan. Kenapa? Ya karena enak gitu. Jadi pengetahuannya tentang bahwa makanannya tidak sehat itu kalah dengan keinginannya untuk makan enak. Paham ya? Nah, kadang-kadang sakit. Nah, kayak saya sendiri juga begitu kemarin itu. Banyak makan kolesterolnya, tahu kadang-kadang ini kolesterol ini. Tapi karena enak dan mungkin punya pengalaman selama ini makan kok nggak apa-apa, ya udah dimakan aja gitu. Nah baru ketika sakit baru tahu, oh ya ternyata memang jadi membuat sakit kan begitu. Jadi memang ilmu itu satu sisi, mengamalkan ilmu itu sisi yang lain. Jadi tidak semua orang yang tahu itu diamalkan. Tapi kalau orang tidak punya ilmu ya pasti tidak bisa beramal kan begitu. Nah itu yang kedua. Jadi yang kedua itu ini adalah mengetahui sesuatu dengan penelitian sampai kita tuh tahu mana yang sehat mana yang tidak. Nah kebanyakan orang menilai sesuatu itu berdasarkan enak nggak enak. Kemudian dia meningkat menilai sesuatu, menilai makanan dari sehat atau tidak sehat. Nah sehat atau nggak sehat itu dampaknya kan mungkin 10 tahun yang akan datang, dampaknya mungkin 20 tahun yang akan datang. Tapi ada orang yang menilainya itu lebih jauh lagi, lebih meningkat lagi, yaitu menilai sesuatu dari ini tuh halal atau tidak. Nah kalau menilai enak atau tidak itu dampaknya itu mungkin 2 menit yang akan datang, enak atau tidak. Untuk menilai ini tuh sehat atau tidak dampaknya mungkin 20 tahun yang akan datang. Tapi kalau untuk menilai ini tuh halal atau tidak, ini dampaknya mungkin 200 tahun yang akan datang.
Jadi halal atau tidak itu nggak bisa dinilai dari enak atau tidak. Jauh di atas itu. Bahkan nggak bisa dinilai dari sehat atau tidak. Dan dampaknya itu 200 tahun yang akan datang. Maka semakin sedikit orang yang makan, itu dasarnya itu halal dan haram. Karena memang dampaknya itu ratusan tahun yang akan datang. Lebih banyak orang itu yang menilai berdasarkan sehat atau nggak sehat. Lebih banyak lagi yang makan itu berdasarkan enak atau tidak enak. Jadi memang orang itu cenderung menilai sesuatu dengan kemanfaatan jangka pendek. Dan cenderung menilai sesuatu dengan kemanfaatan yang sifatnya sensasi, dapat dirasakan langsung oleh kita, oleh lidah kita, oleh mata kita, oleh lain-lain dari tubuh kita. Nah, kemudian kalau untuk menilai halal atau tidak itu nggak bisa dengan penelitian di laboratorium. Tapi untuk menilai bahwa ini tuh halal atau tidak, dasarnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang semakin sedikit orang itu yang betul-betul sadar bahwa ini halal, ini haram. Kalau halal saya makan, kalau haram tidak saya makan. Nah, itu pengetahuan. Nah, setelah orang tahu ini halal, ini haram, apakah dia pasti mengamalkan? Ya belum tentu juga. Lagi-lagi balik ke yang kedua tadi. Jadi ilmu itu satu sisi, mengamalkan itu sisi yang lain. Ada orang yang tahu ini haram, tapi tetap aja dimakan. Kenapa? Karena tadi ada kenikmatan sensasional yang sifatnya sesaat. Nah, dan hanya sedikit orang yang tahu halal dan haram, kemudian dia itu bersikap berdasarkan hal itu semakin sedikit. Nah, inilah orang yang punya ilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya. Ini sedikit. Nah, tapi semoga kita semua termasuk orang yang sedikit tadi. Jadi ketika menilai sesuatu itu dasarnya kalau bisa digabung ya. Kalau bisa itu ya enak, ya halal. Ya, kalau bisa ya enak, ya sehat, ya halal kalau bisa. Itu. Tapi kadang-kadang itu memang bertentangan. Ini enak tapi nggak halal. Ini enak tapi tidak sehat. Ini nggak enak dan juga tidak sehat dan juga tidak halal. Kalau nggak enak, nggak sehat, nggak halal, ya udah jelas ditinggal ya. Tapi kalau enak tapi nggak sehat, masih banyak yang konsumsi ya. Enak tapi nggak halal, ya masih banyak yang mengkonsumsi. Nah, makanya kalau Allah menyuruh kita itu yang halalan thayyibah. Halal itu yang halal, thayyiban itu yang sehat. Nah, enak boleh enggak? Boleh, tapi harus memenuhi dua tadi. Jadi memang Islam itu mengajari kita untuk berpikir dan bertindak untuk kemaslahatan jangka panjang. Nah, sementara keinginan kita, nafsu kita mengajak kepada kita untuk menikmati dengan kenikmatan yang jangka pendek. Tapi trade off tadi itu, jangka pendek dengan jangka panjang kadang-kadang itu tidak selaras. Nah, kalau tidak selaras, mestinya kita itu milih yang jangka panjang ya. Tapi ini butuh ilmu dan butuh pengorbanan. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi untuk mengetahui halal dan haram itu dasarnya itu wahyu, Quran atau As-Sunnah, atau yang ditunjukkan oleh keduanya. Nah, dari Al-Quran, dari As-Sunnah itu kita mengambil pemahaman. Ya, jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu dasar.
Nah kemudian hukum atau penilaian terhadap sesuatu itu kita gali dari sana. Nah penggalian itulah yang sering dinamakan dengan nama ijtihad. Nah sebetulnya semua hal, semua benda, semua kejadian itu ada dalam Quran dan Sunnah. Cuma kadang-kadang Al-Quran, As-Sunnah itu datang dalam bentuk khututun aridotun. Kadang-kadang itu datang dalam bentuk garis-garis besar, sehingga perlu kita pahami. Oh maksudnya begini. Kadang-kadang perlu kita kiaskan. Kadang-kadang perlu kita kiaskan. Karena memang kalau kita cari di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu nggak ada. Adanya itu hanya dengan kias. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kias. Nah, sebagaimana dulu Sayyidina Umar itu yang kemarin sudah kita sampaikan. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hukum mencium istri saat puasa? Nah kemudian diajari Rasul, beliau diajari Rasul dengan yang namanya kias. Wahai Umar, kalau seandainya kamu siwakan atau kamu sikat gigi atau kamu berkumur, apakah itu membatalkan puasa? Ya tidak wahai Rasulullah, selama airnya kita keluarin lagi. Ya demikian pula mencium istri. Kalau hanya mencium saja itu tidak sampai membatalkan puasa. Nah kalau sudah sampai jima, nah itu baru membatalkan puasa. Nah itulah yang dinamakan dengan nama qiyas. Paham ya? Jadi menyamakan satu hukum dengan hukum lain yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah proses itu dinamakan dengan nama qiyas. Paham ya? Nah tapi qiyas itu nggak mudah, butuh ilmu. Nah sesuatu itu bisa dikiaskan dengan satu syarat. Harus ada yang namanya al-illah. Harus ada yang namanya titik persamaan, al-illah. Nah, illah ini dan illah ini itu harus illah syariah. Jadi harus ada alasan yang sama dan alasan itu harus termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dinamakan dengan nama illah syariah. Tidak boleh illah yang muncul dari akal. Nah kalau illah itu muncul dari akal, itu namanya illah akliyah. Dan ketika kita tuh menggali hukum dengan illah yang muncul dari akal, itu namanya kita tuh berhukum dengan akal, bukan berhukum dengan Quran dan Sunnah. Contoh, ini banyak orang yang berhukum ilahnya itu dari akal. Misalnya begini, babi itu haram atau tidak? Ya kalau kita tahu babi itu jelas haram karena ayatnya kan jelas. Dihurrimat alaikum, diharamkan atas kalian. Salah satunya itu walahmul khinzir, babi itu. Nah kemudian orang itu ada yang berpikir begini, kenapa ya babi itu haram? Nah ketika orang itu berpikir kenapa, sebetulnya dia itu sedang mencari ilah. Paham ya? Jadi ilah itu ketika orang itu berpikir kenapa, itu orang mencari ilah. Kenapa ya babi itu kok haram? Nah dia itu mencari ilat sebetulnya, mencari ilah, mencari sebab. Kenapa ya? Nah kita itu boleh menggunakan ilah. Kenapa? Kalau memang alasannya ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada,
kemudian kita cari-cari dengan akal, itu namanya illah akliyah. Oh, mungkin babi itu haram karena ada cacing pitanya. Nah, cacing pita ini kan berbahaya. Ya wajar kalau babi ini diharamkan. Nah, kalau orang itu berpikir dengan begini, itu kan berarti alasan itu kan muncul dari akal. Nah, kemudian dia maka nanti kan ada di dalam usul fikih itu ada kaidah al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu berputar mengikuti illatnya, ada atau tidak. Kalau illatnya ada, hukum menjadi ada. Kalau illatnya tidak ada, kalau alasannya tidak ada, hukum menjadi tidak ada. Nah, maka kalau kita manusia itu bisa membunuh cacing pita, berarti kan alasannya sudah menjadi hilang. Maka kalau begitu, selama cacing pitanya bisa dihilangkan, bisa dibunuh, maka babi itu menjadi tidak haram. Nah, illat seperti itu namanya illat akliyah. Dan orang yang berhukum dengan cara begini sebetulnya itu berhukum dengan akal, bukan berhukum dengan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena tidak semua ayat, tidak semua nas itu ada ilatnya. Kita tuh hanya bisa menggunakan ilat kalau ada ilatnya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Itu contoh tadi. Orang itu berhukum menggunakan ilat akliyah. Contoh yang lain, orang yang berhukum dengan ilat akliyah. Di dalam Islam itu dikatakan bahwa aurat laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau laki-laki itu di antara pusar sampai dengkul itu apa ya? Lutut sampai lutut ya. Kalau wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dari mana kita tahu itu? Dari dalil, dari Quran, dari As-Sunnah. Nah, kemudian orang berpikir, kenapa ya wanita kok auratnya segitu? Nah, orang ketika berpikir kenapa, sebetulnya dia itu mencari illah. Boleh nggak? Boleh, selama memang di situ ada illahnya. Kalau di dalam ayat itu ada illahnya, itu illah syar'iyah. Tapi kalau tidak ada, namanya itu illah akliyah. Oh, mungkin wanita itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan karena di sana itu padang pasir. Ya, sehingga kalau keluar itu kemudian pasirnya itu tertiup angin, kemudian banyak partikel-partikel pasir, maka kemudian disuruh untuk nutup aurat seluruhnya, biar rambutnya, biar ini tidak kena pasir. Nah, contoh seperti itu contoh ilat akliyah. Orang yang berhukum dengan hukum itu namanya berhukum dengan akal. Nah, kemudian Allah mengatakan wanita itu harus menutup aurat begini. Kemudian disimpulkan, oh itu yang penting itu adalah kesopanan. Kalau sopan ya, jadi menutup wajah, menutup tangan, menutup kaki itu maksudnya diajarkan untuk kesopanan. Maka yang paling penting sopan. Nah, kalau sopan di satu masyarakat itu boleh begini ya berarti boleh begini. Ini contoh juga ilat akliyah. Ya.
Ilat akliyah, nah, itu berarti orang yang berhukum dengan ilat akliyah itu berarti dia itu berarti tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia itu berhukum dengan dasar akalnya sendiri. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, maka kemudian kalau kita lihat ilat di dalam Quran dan Sunnah itu bentuknya itu memang ada 4. Ilat itu ada 4. Yang pertama itu adalah illatan sorohatan yang kemarin sudah kita bahas. Ini kita ulangi lagi biar jelas. Yang pertama adalah illatan sorohatan. Jadi ilat yang jelas. Memang Allah dan Rasulnya itu menyebutkan alasannya, kenapa kok mewajibkan ini, kenapa kok mengharamkan ini dengan alasan yang jelas. Nah, alasan itu namanya ilat. Nah, maka hukum ini ada ketika alasannya ada. Ketika alasannya tidak ada, maka hukum ini menjadi tidak ada. Nah, kalau dalam bahasa Arab illatan sorohatan itu Allah itu menggunakan kata karena. Ini begini karena begini. Nah, dalam bahasa Arab itu sering digunakan kata min ajli. Kata min ajli atau likai atau kai yang dalam bahasa Arab itu artinya adalah karena. Nah, kalau ada min ajli, ya ini jelas, ini ada alasannya itu ini loh. Nah, maka yang seperti ini namanya illatan sorohatan. Paham ya? Nah, contoh yang kemarin udah sempat kita bahas itu ketika Rasulullah itu bersabda, in kuntum salasah fala yantaju isnani dunas salis. Ketika kamu bertiga, maka jangan bermunajat hanya berdua. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena hal itu membuat sedih yang ketiga. Ini berarti ada kata min ajli, ada karena. Jadi kenapa kita kalau bertiga itu kita nggak boleh ngomong hanya berdua saja, tapi harus ngajak ngomong tiganya, karena biar yang ketiga itu tidak sakit hati. Maka sebetulnya yang menjadi larangan itu bukan masalah ngomongnya, tapi yang membuat larangan itu adalah membuat sakit hati. Min ajli di situ. Jadi kita itu tidak munajat, kita tuh ngobrol bareng, tetapi menyakiti gimana? Dua kompak untuk nyakiti yang ketiga. Nah, itu juga tidak boleh juga. Ngomong yang satu berdua, yang satu didiamin, ya nggak boleh karena menyakiti hati. Tapi diajak ngomong, tapi sepakat untuk nanti mendiskreditkan yang ketiga, itu juga tidak boleh. Tapi kan nggak melanggar hadis ini, ya memang tidak melanggar. Tetapi di situ ada kata min ajli. Sebetulnya itu yang dilarang itu bukan masalah ngomong berdua, bukan. Tapi yang dilarang itu sebetulnya intinya itu menyakiti hati yang ketiga. Maka seluruh tindakan apapun tindakan kita yang itu berdampak menyakiti yang ketiga, itu tidak boleh. Sebetulnya intinya itu bukan masalah ngomongnya, bukan masalah munajatnya, tapi masalahnya itu ada pada menyakiti yang ketiga. Itu min ajli. Gitu. Ini ada kata min ajli. Maka kalau ada kata min ajli, ada kata likai atau kai, lah itu namanya illatan sorohatan. Nah, contoh paling gampang itu begini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini yang paling gampang. Kalau illatan sorohatan tuh mungkin nggak usah terlalu punya ilmu juga bisa ya. Jadi kalau kita itu misalnya pergi kemana gitu, atau ke tempat jamuan makan,
kemudian kita nggak makan. Langsung orang tanya kepada kita, kenapa Bapak kok nggak makan? Saya nggak makan karena malu. Nah ini kan ada karenanya ya. Ini kalau ada karenanya berarti ini sorohatan. Oh berarti dia nggak makan jelas karena malu. Bukan karena yang lain tapi karena malu. Ada kata karena di situ. Nah di dalam Al-Quran kadang-kadang itu ada kata karena. Min ajli likai kai la yakuna dulatan binul aghniyai minkum. Nah, itu yang paling gampang. Contoh illatan sorohatan. Sekarang sudah jam berapa nggih? 15 nggih. Terus yang kedua itu ada yang dinamakan dengan nama illatan dalalatan. Jadi dia tidak menggunakan kata karena, tapi menggunakan kata-kata lain yang apa namanya, yang senada dengan kata karena. Atau bahkan kadang-kadang kata karenanya itu dibuang, tapi kita tuh ngerti itu maksudnya adalah karena. Ya kalau contoh sederhana di dalam kehidupan sehari-hari, untuk contoh kasus yang tadi ya, kenapa Bapak kok nggak makan? Malu malu. Ada kata karenanya nggak? Tapi kata malu itu kira-kira kalau di depannya, kalau disambung ada kata apa? Ada kata karena. Di depannya sebetulnya ada kata karena, tapi karena itu dihapus. Karena kadang-kadang yang namanya bahasa itu kadang-kadang tidak lengkap. Komunikasi itu kadang-kadang nggak lengkap. Nah, yang seperti itu dinamakan dengan nama illatan dalalatan. Kenapa nggak makan? Malu. Itu kalau diucapkan dengan lengkap itu karena saya malu. Tapi kata karenanya dibuang. Jadinya jadi malu. Maka kadang-kadang di dalam Quran dan As-Sunnah itu nggak pakai kata min ajli, nggak pakai kata li atau likai atau kai. Kadang-kadang nggak pakai. Tapi kalau kita melihat siyakul kalam, kita tahu bahwa siyakul kalam di situ itu menunjukkan kata karena. Nah, ini yang agak sulit ya, karena tidak secara letterlek itu ada kata-kata ilatnya. Ada kata yang menunjukkan lit taklil itu. Ya, contoh yang kemarin sudah kita bahas itu. Contohnya kayaknya seperti firman Allah dalam Al-Quran itu, misalnya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli, dan persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian mampu, min quwwatin dari kekuatan, wa min ribatil khayli dan dari unta-unta yang ditambatkan, turhibu nabihi, yang dengan itu kalian bisa membuat rasa takut kepada musuh kalian dan musuh Allah. Maka di situ ada kata turhibu nabihi aduwallah, sehingga itu memunculkan rasa takut. Nah, memunculkan rasa takut itu sebetulnya adalah illatan dalalatan. Maka sebetulnya yang disuruh dari kita itu menyiapkan kekuatan dalam rangka untuk membuat gentar, membuat takut musuh-musuh kita. Nah, kalau di zaman Rasulullah membuat takut musuh itu dengan apa? Ya dengan kuda-kuda yang ditambatkan. Jadi kalau kuda ditambatkan itu maksudnya udah siap perang gitu. Nah, kalau zaman sekarang kita itu menakuti musuh dengan kuda yang ditambatkan, digeguyu. Saya kan ngamalkan Al-Quran. Iya, ngamalkan Al-Quran tapi keliru. Kenapa? Karena itu ada ilatnya.
Ya kalau ada ilatnya ya harusnya yang kita pakai ya ilatnya itu. Jadi al hukmu ya duru ma'a illatihi. Ya kalau zaman sekarang apa? Zaman sekarang itu membuat takut itu kalau sudah ada ada parade F-16, ada penyiapan rudal balistik dan lain sebagainya. Paham gak kira-kira ya? Nah berarti umat Islam itu harus memiliki itu. Kalau enggak ya enggak bisa membuat musuh itu takut. Ya akhirnya apa? Akhirnya diinjak-injak kita ini. Ya banyak tapi seperti buih di lautan. Tidak punya kekuatan. Udah begitu sukanya gontok-gontokan satu dengan yang lain. Dan yang lebih menyedihkan ketika yang satu ada diinjak, bukan membela tapi malah ikut menginjak. Kan luar biasa ya. Ada saudaranya muslim diinjak, bukan membela tapi malah ikut menginjak. Ya udah kalau begitu ya udah fatafshalu wa tadzabari hukum. Kita ini sudah enggak dianggap. Akhirnya wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya itu seperti tidak adanya. Jadi adanya dia di situ itu seperti tidak ada. Nah kalau udah seperti itu sebetulnya kita sudah mayit ya, udah mati sebetulnya. Karena adanya kita itu sudah seperti tidak adanya. Jadi mestinya tuh umat Islam itu dimanapun kita berada, kita itu harusnya itu punya harusnya itu umat Islam itu punya izzah. Dan dimanapun kita tuh harus betul-betul membela Islam. Nah, kalau kita di situ ada, tapi Islam tidak terbela, ya sebetulnya kita udah mati sebetulnya, ya. Paham ya? Nah, udah mati. Kalau hanya mati itu malah lebih baik mati. Kalau mati kan nggak membawa dosa. Kalau kayak gitu malah nambah dosa. Ini yang kadang-kadang kita prihatin ya. Sebetulnya memang kita itu saat ini sedang mengalami penyakit hati akut kita itu ya. Jadi umat Islam yang lain diinjak bukan merasa sakit tapi merasa senang, malah ikut nginjak ya. Ini sebetulnya udah mati hatinya, mati nuraninya sebetulnya ya. Sedikit lagi nggih. Yang ketiga itu yang dinamakan dengan nama, inilah yang lebih sulit lagi, yang dinamakan dengan nama illatan istimbaton. Illat ada alasan, tapi alasan itu harus digali, tidak langsung ada. Kalau dalam percakapan sehari-hari kayak untuk kasus yang tadi, kenapa Bapak nggak makan? Kenapa Bapak kok nggak ikut makan? Wah, saya ini tadi itu udah makan Pak gitu. Saya tadi itu sudah makan. Padahal sebetulnya dia nggak makan kenapa? Karena malu. Tapi dia menggunakan kata-kata tadi saya sudah makan. Kan sulit kan guys? Untuk memahami kata-kata kan begitu. Kenapa Bapak kok tadi gak makan? Oh tadi saya sudah makan di rumah. Itu sebetulnya kata-kata kiasan. Kata-kata kiasan yang sebetulnya kalau diucapkan itu sebetulnya saya itu malu. Tapi kok bisa ya kata-kata malu jadi saya sudah makan di rumah. Nah, ini yang menjadi sulit itu di situ. Paham ya? Itu yang membuat memahami kata-kata kadang-kadang sulit itu di situ. Sehingga kalau kiasan istimbaton itu memang tidak semua orang bisa. Inilah biasanya yang dilakukan oleh para mustahid itu di situ. Sebetulnya di dalam ayat ini ada ilatnya enggak? Kalau ada ilatnya itu apa? Itu menggali kadang-kadang itu. Paham ya? Contoh misalnya Rasulullah itu pernah bersabda begini,
An-nasu syuraka'u fi salasin. Al-ma'u wal kala'u wan nar. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Yang pertama tentang air, yang kedua tentang api, yang ketiga tentang padang gembala. Jadi ada 3 hal yang ini tidak boleh dimiliki secara individu, juga nggak boleh dimiliki oleh negara, tapi dia itu menjadi milik umum. Semua orang boleh memanfaatkan, tapi tidak boleh menguasai. An-nasu syuraka'u fi salasin, yaitu api, air, dan padang gembala. Ini kalau kita lihat, ini kan hanya 3 hal ini, ya enggak? Nah kemudian para mujtahid itu memahami apa sih sebetulnya dimaksud dengan hadis ini. Akhirnya ketemu, oh 3 hal tadi, api. Kenapa api? Kenapa air? Kenapa padang gembala? Oh ternyata ketiga hal tadi itu menguasai hajat hidup orang banyak. Nah kalau begitu berarti segala hal yang menguasai hajat hidup orang banyak itu nggak boleh dikuasai oleh individu, termasuk tambang dalam jumlah yang besar, termasuk hutan, termasuk lautan, termasuk jalan. Pokoknya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu nggak boleh dikuasai oleh individu, tapi harus dikuasai oleh publik, itu menjadi milik publik. Masing-masing rakyat boleh memanfaatkan, tapi tidak boleh mendominasi. Nah, itu digali dari hadis tadi, an-nasu syuraka'u fi salasin. Maka kalau para pendahulu kita dari hadis ini dijabarkan menjadi segala hal yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu digali dari hadis Nabi, an-nasu syuraka'u fi salasin. Nah ini contoh seperti ini itu namanya kiason istimbaton. Jadi memang ini agak sulit ya, karena tidak letterlek, tapi alasannya itu dicari, ketemu. Nah ini ya dinamakan dengan nama illat istimbaton. Paham ya? Kita udah bahas 3, ada illatan sorohatan yang paling gampang, ada illatan dalalatan lebih sulit lagi, yang lebih sulit lagi namanya illatan istimbaton. Ada yang lebih sulit lagi namanya itu kiasan. Jadi kias bil kias, artinya kias berjenjang. Nah itu yang lebih sulit lagi. Nah ini biasanya yang dilakukan oleh para ulama itu begitu caranya memahami. Sehingga para ulama itu modelnya itu tidak membaca ayat langsung muncul kesimpulan, itu enggak, digali dulu, dipahami dulu ini maksudnya apa. Barangkali itu pengantar yang bisa kita bahas. Mungkin ada 1 atau 2 hal yang mau ditambahkan. Monggo. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Ustadz yang telah sembuh dari sakit stroke. Penyakit stroke itu kalau terlambat dan parah itu adalah penyakit yang mematikan nomor 2 setelah kanker. Ini tukar pengalaman, saya pernah mengalami semua. Tahun 2006 sebelum pensiun saya kena serangan vertigo. Sebabnya apa? Karena kolesterol tinggi menyebabkan tensi tinggi, trigliserid tinggi, kemudian asam urat, triumvirat, tritunggal. Ini penyebab penyakit tadi stroke, penyakit vertigo. Tapi semuanya ini ada benang merahnya, Ustadz. Tahun 2013 saya terkena serangan stroke ringan. Itu hari kedua bulan Ramadan.
Kemudian akhirnya saya di kebun itu macul sini lah, geliung. Oh, ini karena serangan stroke. Kemudian tahun 2017 benang merahnya saya kena, yaitu serangan jantung koroner. Jadi saya disayang oleh Allah. Maka saya di sisa hidup ini diperpanjang umur saya 79 menjelang 80. Saya harus ngaji dan ngaji sisa hidup ini. Tidak yang lain. Tidak neka-neka, bukan duniawi. Lalu saya mengonsumsi obat macam-macam, ada yang kimia dari dokter, ada yang herbal, ada yang saya juga ketemu dengan Singseh bahwa penyebab penyakit stroke itu diantaranya adalah suka mengonsumsi dari bahan tepung gandum, yaitu namanya mie godok, mie goreng, mie segala mie itu, sehingga akhirnya menyebabkan penyempitan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah, lebih fatal lagi akhirnya buntu dan akhirnya harus di bypass, dan itu 4 jam operasinya. Kemudian saya sudah pasang ring 3. Waktu itu saya takut. Dua tahun saya ngambek, tidak konsultasi dokter. Tapi ada teman dokter, ada teman pensiunan dosen UNEF, Pak, sampean wong lanang tahu sunat ora? Tahu, larane tidak melebihi sunat. Pasang ring aja Pak. Saya pasang ring. Lalu saya kenal dengan Singseh yang mengatakan tadi, mie itu jangan dikonsumsi, kurangilah, jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Oleh karena itu, ini warning bagi penjenengan dan kita semua jamaah ini, pola makan, pola hidup, gaya hidup itu harus dijaga. Dumeh enak, terus akhirnya makan terus. Maka kalau sudah enak, maka stop. Sehingga kalau tambah lagi, hilang nikmatnya. Nikmatnya menjadi hilang. Maka ingat pada Allah, maka akhirnya makanlah ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ojo nganti kemlekaran nang desa kerok nganggo entong. Itu memalukan. Gitu Ustadz, mudah-mudahan ada manfaatnya, sebab ada jamaah yang lebih dulu kena stroke sampai sekarang belum bisa hadir di Masjid Al-Taufik yang sama-sama kita cintai ini. Penjenengan lebih cepat. Jadi penjenengan disayang oleh Allah, diberi peringatan, kalau makan jangan sembarangan. Saya dulu pernah natar P4, makannya mesti enak-enak. Lalu jagong manten juga awal pertama sampai meja terakhir mesti enak-enak. Maka yang enak itu dari malah kembali lagi lah, yaitu yang namanya makanan desa itu saja. Lebih bagus tempe, tahu, gudangan, kates dan sebagainya. Malah bagus saya pilih. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Nggih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya memberikan apresiasi Ustadz, kajian antum ini luar biasa, membuka pemikiran-pemikiran kita yang mungkin selama ini kita ini tidak tahu persis, dan contoh-contoh yang tadi antum sampaikan kesederhanaan mengenai ilat tadi. Pertanyaan saya yang pertama, tolong dijelaskan supaya kami semua nih jamaah itu tahu apa sih sebetulnya ilat secara harfiah lebih dahulu, ya, supaya lebih jelas. Yang kedua, tadi kan mengenai ilat yang pertama sarahatan, saya tadi mencoba untuk mencari di Al-Quran yang sudah jelas likai misalnya atau dan sebagainya. Zina itu kan dengan wala taqrabuz zina innahu dan seterusnya, ya. Nah mungkin nanti ada ayat tadi yang walahmul khinzir, ya, walahmul khinzir ini apa? Saya mencoba itu. Lalu saya kaitkan sekarang itu bukan dengan hal-hal itu. Sekarang ini kan kita itu disibukkan dan dibingungkan dengan buzzer atau medsos.
Medsos itu betul-betul menjerumuskan dan mengacaukan sehingga apa? Terjadi kesalahpahaman yang tadi antum katakan, yaitu antar umat Islam ini berantem sendiri. Berantem. Oh, misalnya ada statement ini seolah-olah A, tapi ada ulama yang lain statement yang tadi ini dikatakan berbalik sehingga berantem sendiri. Lah bagaimana kita dan saya yakin para ulama itu sangat paham mengenai ilat tadi. Di mana letak kesalahan sampai seperti ini? Apakah tadi pemikiran-pemikiran tadi itu bisa dikatakan pemikiran sekuler, Ustaz, yang tidak mau kembali kepada syariah tadi. Kalau tadi dikatakan mulai dari indera, oke, kita indera, yaitu kalau bahasa saya mungkin subjektivitas. Lalu setelah ini yaitu dengan keilmuan menganalisanya. Oh, saya punya ilmu ini. Yang terakhir, dan itu saya sepakat, yaitu harus ukurannya adalah syariah, halal haram. Kalau itu bisa didapatkan dari Al-Quran dan hadis, clear. Kalau toh tidak, itu berbahaya itu. Makasih, Ustaz. Jadi 2 pertanyaan. Nggih, matur suwun. Jadi ilat itu terjemahannya apa dalam bahasa Indonesia? Ini yang memang agak sulit, nggih. Jadi dalam bahasa Indonesia ilat itu tidak ada terjemahannya, nggak ada. Ini yang memang kadang-kadang tuh membuat bahasa itu sulit diterjemahkan tuh di situ, karena ada istilah-istilah yang tidak bisa diterjemahkan. Nah, kalau definisi secara harfiah, ilat itu al-ba'isu anil hukmi, sesuatu yang membangkitkan hukum. Sehingga tapi kalau dipaksa untuk menerjemahkan, ilat itu bisa diterjemahkan dalam tanda petik itu adalah karena atau penyebab atau alasan. Jadi penyebab atau karena atau alasan itu. Tapi nanti beda dengan sabab. Jadi nanti dalam bahasa Arab itu ada sabab sendiri, ada ilat sendiri, itu yang menjadi sulit kan. Nah, mungkin nanti akan kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Apa bedanya antara sabab dengan ilat? Kalau sabab itu adalah penyebab hukum itu dilaksanakan, itu sebab. Contoh begini, bahwa sholat duhur itu wajib, betul gak? Duhur itu wajib, kita sudah tahu itu wajib. Pertanyaan saya, kenapa kok sekarang nggak sholat duhur? Kan wajib kan? Kenapa sekarang nggak sholat duhur? Nah, karena untuk nunggu sholat duhur itu ditunggu sebabnya, yaitu ketika zawalus syamsi. Jadi hukum sholat duhur itu sudah ada sekarang, tapi dia baru bisa dilaksanakan tuh nanti ketika penyebabnya muncul. Nah, itu namanya penyebab, sabab dalam bahasa Arab. Sabab namanya, penyebab. Nah, kalau ilat itu bukan penyebab hukum itu dilaksanakan, tapi penyebab hukum itu muncul. Nah, kalau penyebab hukum itu muncul, itu namanya ilat. Kalau penyebab hukum itu dilaksanakan, namanya sebab. Jadi itu agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu di situ. Gitu enggak? Gitu. Jadi tapi kalau secara sederhana sebab itu apa? Sebab itu ya penyebab. Nah, ilat itu artinya itu penyebab atau karena, tapi dari sisi hukum, bukan dari sisi pelaksanaannya. Ya, memang tidak ada bahasa mudah. Ini kalau kita baca buku sulit, apalagi kalau kita baca buku terjemahan bahasa Indonesia lebih sulit lagi. Gitu, makanya lebih enak pakai bahasa Arab itu. Ada yang menerjemahkan sebab itu kondisi, ya itu lebih ngaco lagi ya. Enggak kondisi ya, gitu. Itu tentang sebab itu. Nah, kemudian selain ada sabab, ada ilat, nanti ada yang dinamakan dengan hikmah. Nah, beda lagi itu.
Yang kan katakan innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, itu bukan ilah tapi itu hikmah. Nanti ada bedanya antara hikmah dengan ilah. Nah sekarang tuh ngaco, orang nggak bisa membedakan mana yang ilah, mana yang hikmah. Yang ilah dipakai hikmah, yang hikmah dipakai ilah, kacau, nggak karu-karuan di masyarakat itu. Dan yang membuat kacau kadang-kadang tokoh-tokoh masyarakat itu hikmah hukum, tapi seakan-akan dipahami sebagai ilat hukum. Jadi kalau hikmah itu sesuatu yang terjadi setelah itu namanya hikmah. Kalau ilah itu sesuatu yang ada sebelum itu. Jadi kalau sebelum itu munculnya itu namanya ilah, kalau munculnya setelah itu namanya hikmah. Dan hikmah itu belum tentu muncul, kadang muncul, kadang tidak. Seperti kata Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tanha anil fahsya'i wal munkar itu bukan ilah, tapi itu hikmah. Bahaya kalau kita menganggap bahwa tanha anil fahsya'i wal munkar itu adalah ilah, itu bahaya sekali. Nah ini penting, tapi ini kajian yang agak mendalam ya, agak mikir untuk memahami hal ini gitu. Saya kira itu sedikit perbedaan antara ilah, sabab sama hikmah itu. Terus yang kedua ya, tentang kenapa kadang-kadang orang itu tahu tapi kok tetap menjalankan. Ya tadi, tahu itu satu sisi, menjalankan itu sisi yang lain. Dan memang di dunia ini itu sering terjadi trade off, sering terjadi yang namanya kompetisi antar kepentingan di dalam diri kita. Kayak tadi, saya tahu kalau ini itu nggak sehat, tapi ini enak. Nah ini kan terjadi benturan dalam diri kita antara milih yang enak atau yang sehat. Nah kadang-kadang di antara kita itu lebih milih yang enak. Ya sungguh sakit rapopo kan nang omah iso obat. Nah aku kan iso ning dokter. Jika kita akhirnya mengambil kemanfaatan jangka pendek untuk dengan mengorbankan kemanfaatan jangka panjang. Inilah kenapa banyak orang tahu tapi dia itu melanggar apa yang dia tahu. Karena mengambil kemanfaatan jangka pendek untuk meninggalkan kemanfaatan jangka panjang. Atau kalau dalam bahasa hatinya itu diganggu setan. Ini kan bahasa hati ya. Kalau dalam bahasa saintifiknya ya dia mengambil kemanfaatan jangka pendek. Dan inilah kenapa orang-orang itu berani melakukan dosa itu karena itu. Karena rata-rata itu karena ngambil kemanfaatan jangka pendek itu. Lah, aku nak orang jiko iki, aku ora entuk. Nak aku jiko iki dosa. Tapi yang dipikir-pikir umurku lagi 40 tahun. Mati itu masih 60 tahun. Masih ada waktu 20 tahun. Sebetulnya aku tak jiko iki sik, aku taubat. Nah, orang berbuat dosa. Kalau orang nggak tahu sih dia berbuat dosa santai aja. Orang ketika tahu dan dia berbuat dosa, dia tuh akan membuat alasan-alasan di dalam dirinya. Nah, salah satu alasan yang paling banyak dipakai itu aku iki uripku isih suwe. Itu alasan yang paling jitu bagi manusia untuk melakukan dosa. Padahal sebetulnya mati itu kita tidak pernah tahu. Itu kalau jenengan lihat itu di dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu ya. Yang pertama kan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, itu ada keterangan catatan kakinya itu sebagai kisah itu ya. Ada orang 40 tahun itu beribadah terus. Kemudian ada orang adiknya itu selama hidupnya itu maksiat terus. Nah, ini akhirnya diceritakan setan itu datang. Dia ngasih tahu, Pak, jenengan itu setan ini yang datang ya, ibadahnya kok luar biasa.
Ya kan tahu nggak Pak? Jenengan itu sekarang umurnya 40 tahun. Nah jenengan itu sebetulnya saya tahu dapat dari Allah, umurnya jenengan itu masih 80 tahun. Jadi masih tersisa 40 tahun. Udahlah, hidup itu gak usah dipakai, gak usah ekstrim lah. Dinikmati dulu. Jadi dinikmati aja dulu 20 tahun. Nanti 20 tahun terakhir baru taubat. Oh ngono ya, ya wis ngono aku tak berbuat maksiat tak nikmatke uripku. Wong urip pisan mereka ora dinikmati kok ya mesake men itu ya. Ternyata dia itu punya niat untuk bermaksiat. Tapi karena dia nggak punya pengalaman maksiat, dia bingung, piye caranya maksiat ya. Caranya nyari wanita itu di mana ya? Caranya nyari khamr di mana dia nggak ngerti kan, nggak punya pengalaman. Akhirnya dia itu punya niat, saya mau tanya adik saya. Nah ternyata dia ketika punya niat baru berjalan menuju adiknya, ternyata tahu-tahu malaikat maut itu datang meninggal. Nah itu ceritanya di dalam di situ dia dicatat sebagai ahli maksiat. Ya, ya kenapa? Karena mati itu sebenarnya nggak ada yang datang. Jadi ketika ada cahaya datang. Kamu tuh hidupnya itu masih lama, umurmu masih 60 tahun, tanggomu umurnya 80 tahun, awakmu bakal iku luwih tua timbang iku. Itu sebenarnya bisikan setan sebetulnya ya. Nah sebetulnya hakikat yang sebenarnya setiap orang itu bisa mati kapan saja. Dan sebab kematian itu bukan kolesterol ya. Sebab kematian itu adalah intihaul ajal. Nah, tapi kolesterol itu secara saintifik tadi kita harus dipakai hati-hati. Hati-hati. Tapi sebetulnya intihaul ajal itu sebab satu-satunya orang itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa ada orang tahu tapi dia kok tidak mengamalkan? Memang ada kompetisi di dalam hatinya antara kepentingan jangka pendek sama kepentingan jangka panjang. Nah, rata-rata orang kalau tidak ikhlas dan dia tidak betul-betul dalam kondisi maka dia itu akhirnya mengambil kepentingan jangka pendek. Disitulah akhirnya dia punya dalilnya dijual. Dia punya ilmunya dijual. Dia punya umatnya dijual. Dia punya majelisnya dijual. Itu yang terjadi. Maka memang di sini penting kita itu ngikuti manusia itu harus hati-hati. Ya makanya saya sering bilang taklid itu boleh. Taklid itu boleh. Tapi kalau kita nggak hati-hati, ya kita itu dibawa masuk ke jurang neraka dan kita nggak terasa. Kita menganggap si A ini udah jaminan surga. Nggak ada orang yang jaminan surga selama masih hidup itu nggak ada. Ini saya sering bilang, orang itu kalau masih hidup boleh gak memuji, boleh memuji itu tapi jangan berlebihan. Selama orang itu masih hidup, maka dia itu masih mungkin diganggu setan, masih mungkin dia itu berubah. Nah kalau dia sudah mati dalam kondisi husnul khotimah, nah itu silakan dipuji setinggi-tingginya, tidak apa-apa. Tapi kalau masih hidup jangan ya, karena pujian semakin banyak itu hati itu semakin rentan dan akhirnya masuk gangguan setan lewat situ gitu. Saya kira itu semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi